Assalamualaikum adik-adik sekalian. Halo, kembali lagi dengan saya di bagian kedua dari 3 bagian kuliah pekan ke-11 geodesi satelit. Tadi di bagian pertama saya sudah jelaskan mengenai mengenai basic observation concept. Nah, sekarang saya akan melanjutkan yaitu dengan bagian yang kedua yaitu optical observation. Materinya di mana, Pak? Materinya seperti biasa ada di konsep pengukuran optik yang ada di mana? Yang ada di e-learning kita atau di kuliah kita. Nah, langsung saja kita masuk ya. Ini adalah materinya. Sebentar, saya mau pastikan dulu sedikit. Oke, tidak ada masalah. Nah, tadi kita sudah jelaskan beberapa konsep-konsep dasar dari pengukuran, bahwa ternyata kalau dibagi berdasarkan jenis pengukurannya itu ada 6. Ada berdasarkan jarak, ada berdasarkan arah atau direksi atau sudut gitu ya, berdasarkan beda jarak, lalu ada berdasarkan interferometrik atau beda fase, lalu ada dari satelit ke beda jarak antar satelit, dan terakhir ada satelit altimetri. Tadi juga saya jelaskan juga bahwa yang lumayan fundamental atau yang dasar itu pada dasarnya ada 3, yaitu jarak, sudut atau arah, dan juga beda jarak. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan yang pertama, yaitu direction measurement atau pengukuran arah atau pengukuran sudut. Nah, pengukuran arah ini pada dasarnya adik-adik sekalian menggunakan optis. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa ketika kita mau berbicara mengenai pengukuran arah gitu ya, itu pasti menggunakan apa? Pasti menggunakan metode fotografi atau metode optis. Adalah metode yang paling sederhana, metode yang paling dasar. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan juga, caranya bagaimana? Caranya mudah. Caranya adalah kita ambil pengukuran dari 1, 2, dan 3, pakai kamera khusus gitu ya. Kita nembak sebuah satelit. Nah, ini satelitnya ini. Nah, nanti kita bisa mendapatkan 3 gambar. Gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Nah, kalau ini satelitnya agak geser ke kanan gitu ya, di sini ya kita bisa ukur lagi 1, 3, dan 2. Nanti kita bisa dapatkan berapa? 3 foto lagi dan begitu seterusnya. Apabila kita bandingkan foto-foto tersebut, karena kan kalau misal kita foto dari darat ke satelit, maka akan ada gambar satelit gitu ya, akan ada gambar gitu, gambarnya ini ada satelit, di belakangnya itu ada bintang gitu, ada bintang. Bintang yang mana bintang ini akan tidak pernah bergerak karena kita anggap sebagai sesuatu yang diam. Ketika bintangnya kita anggap diam, apa yang terjadi? Ya sudah, berarti dari satu waktu ke waktu yang lain ketika kita foto lihat satelitnya, maka kelihatan satelitnya nanti akan bergerak begini. Akan bergerak bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah, dari situ kita nanti akan bisa mengetahui arahnya. Bukan aral ya, tapi arah dari si satelit itu sendiri. Nah, penjelasan tambahan adalah bahwa ternyata metode fotografi itu dulu sangat digunakan di awal-awal masa geodesi satelit. Kapan? Salah, maaf. Yaitu digunakannya dulu itu mulai sering digunakan optis pada tahun 1957 sampai 1964. Karena saat itu masih belum ada metode-metode yang lain. Metode yang paling sering dipakai hanyalah metode optis. Itulah kenapa sering digunakan di awal-awal. Tapi setelah itu mati kutu karena prosesnya sangat-sangat lama, membutuhkan waktu yang sangat panjang, dan juga cumbersome atau effortnya sangat besar. Tapi kembali lagi di tahun 90-an itu hidup lagi adik-adik sekalian, karena ada konsep namanya CCD. CCD itu bukan cacat ya, tapi CCD itu singkatannya adalah singkatan dari CCD itu bisa Anda lihat di kelima ya. Bisa Anda lihat di bukunya Pak Zeber di bab 5. Kita coba lihat sama-sama maksudnya CCD itu artinya apa? CCD adalah Charge Coupled Device, alias apa? Bedanya kalau yang zaman dulu itu pakai
kamera yang optis, yang lama sekali, pakai yang kamera yang harus pakai negatif, habis itu harus dicuci, habis itu ditempel dan dilihat. Sedangkan kalau pakai CCD itu pada dasarnya seperti kamera digital. Jadi analog kamera itu pakai negatif, habis itu harus dicuci gitu ya, atau afdruk ya. Kalau dalam bahasa Indonesia atau kalau dalam bahasa Jerman ataupun Belanda kan aufdrucken ya sebenarnya. Nah, kalau digital kamera itu kan nanti disimpannya dalam pixel, yang mana konsep pengukurannya namanya pakai CCD, Charge Coupled Devices. Contohnya apa? HP Anda, kamera digital, kamera pocket, mirrorless, DSLR, ataupun kamera-kamera digital yang lain. Nah, konsep utama dari si pengukuran arah ini itu merupakan satu-satunya konsep yang bisa langsung diikatkan ke sistem inersia atau CIS. Jadi bagusnya pengukuran arah menggunakan metode optis pakai foto atau satellite fotografi ini punya konsep pengukuran geodesi satelit yang langsung diikatkan. Ingat langsung diikatkan ya, alias hasilnya itu langsung CIS. Karena kalau metode-metode yang lain, baik itu SLR, VLBI atau yang lain-lain, Anda itu harus menentukan dulu besar rotasi buminya, komponen rotasi bumi agar nanti Anda bisa mengetahui berapakah koordinat dari si satelit ataupun permukaan buminya terhadap si bintang atau terhadap CIS. Tapi karena ingat, kalau di foto itu kan yang Anda punya datanya hanya letak satelit sama bintang-bintang ada di belakangnya. Anda nggak perlu tahu di bumi itu posisinya di mana gitu, Anda sebenarnya tidak perlu tahu selama Anda bisa membentuk sebuah overlapping antara si foto-foto tadi, Anda bisa langsung menentukan, oh satelitnya di sini koordinatnya sekian dari si bintang, alias ada dapat koordinat CIS atau koordinat yang terikat langit atau yang sistem referensi inersia. Nah, mungkin nanti ada yang tanya, loh Pak, ini kan metodenya ketinggalan zaman ya. Iya memang, tapi konsep dasarnya masih penting untuk diketahui karena satelit-satelit zaman sekarang itu juga ternyata masih pakai yang namanya satellite fotografi ini, walaupun bukan konsepnya, metode yang digunakan dan juga kegunaannya untuk apa itu menjadi sedikit berubah atau berbeda. Kita lanjut ke konsep dasar pengukurannya. Mudah ya. Jadi pakai kamera dalam teleskop. Kalau ada yang bingung kameranya pakai apa Pak? Kameranya ditaruh di dalam teleskop. Teleskopnya kayak apa? Contohnya adalah kamera ini. Nah, ini namanya adalah kamera BR5 yang kiri, sedangkan yang kanan adalah kamera namanya Becker Nun ya. Yang kanan itu Becker Nun kamera, teleskop di Amerika, di USA. Nah, di bawahnya sini itu sebenarnya mereka menyimpan sebuah sebuah kamera yang bisa digunakan untuk menyimpan fotonya, walaupun memang foto itu masih berbentuk negatif yang harus di-afdruk atau harus dicetak atau harus dicuci dulu biar menjadi sebuah foto yang bisa dilakukan. Nah, gimana cara konsepnya? Ya kita tinggal misal ya, konsep utamanya pada dasarnya Anda menggunakan teleskop seperti ini gitu ya. Lalu Anda tembakkan ke satelit yang mau Anda tembak, yang mau Anda foto. Nah, setelah itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah Anda diamkan si kameranya, lalu Anda nembak si satu frame terus-menerus, nembak satu tempat terus-menerus. Seperti kayak kalau Anda mau bikin time lapse video ya. Time lapse video kan berarti kan kamera yang ditaruh di satu tempat, lalu nanti orang bergerak, bintang bergerak ataupun apa yang bergerak kan nanti akan direkam dan juga menjadi video seperti time lapse tersebut. Nah, itu namanya adalah fixed position telescope atau fixed position kamera. Ini bahasanya adalah fixed position kamera. Nah, ketika fixed position kamera ini digunakan, berarti nanti gambar yang dihasilkan kayak apa? Gambar yang dihasilkan nanti bisa dibilang seperti ini, adik-adik sekalian. Yang bagian nomor 1. Ini maksudnya bagaimana? Nah, ketika ini fix position kameranya, nah nanti satelitnya itu akan seperti bergerak terus gini. Bergerak, 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 bergerak gitu ya. Nah, tapi bintangnya itu yang akan diam. Bintang itu diam, diam, diam,
diam, diam, diam. Jadi dari dari foto-foto tadi apabila digabungkan dan bintangnya itu ternyata diam di belakangnya, maka kita bisa tahu, oh ternyata satelitnya bergeraknya ke kanan atau bergerak ke kiri. Seperti contoh ini kelihatan, seperti contoh gambar 1 dan gambar 2 yang ini ya, kelihatan bahwa satelitnya itu gerak, tapi bintangnya itu diam-diam aja, seperti contoh yang warna hitam besar seperti ini. Nah, itu adalah contoh yang pertama. Nah, kalau contoh yang kedua adalah ketika teleskopnya itu digerakkan sesuai dengan pergerakan dari satelitnya. Jadi, bukan diem begini, nembak satu tempat terus, tapi dia melihat begini. Nah, ketika melihat begini, akan berubah. Satelitnya diam, karena dia mengikuti satelitnya. Jadi, satelitnya kalau di tengah, ya dia akan di tengah frame, di tengah frame, di tengah frame terus. Tapi bintangnya akan bergerak, karena yang bergerak jadinya bintangnya kan. Karena si kameranya itu mengikuti pergerakan satelitnya, bukan diam di tempat. Akhirnya apa yang terjadi? Satelitnya seperti diam, bintangnya seperti bergerak. Nah, untuk menentukan bagaimana gerakan satelit, ya tinggal dibalik. Kalau bintangnya bergeraknya ke kanan, maka berarti satelitnya pasti bergerak ke kiri, kan gitu ya. Karena kalau misal kita bilang, oh oke, saya sebenarnya yang bergerak itu saya, bukan si bintangnya, tapi bintang ini jalannya seperti ke kanan, berarti gerak saya itu ke kiri, karena si teleskopnya itu mengikuti pergerakan si satelitnya yang ke kiri, bintangnya jadi kelihatan gerak ke kanan. Ya, kalau itu namanya adalah azimuthal mounting ya. Ada fixed position kamera, ada yang namanya azimuthal mounting. Beda, kalau yang pertama itu adalah kameranya yang diam, jadi satelitnya yang di satu frame itu gerak terus gini seperti time lapse, bintangnya diam. Kalau yang kedua kebalikannya, satelitnya yang seperti diam, bintangnya yang bergerak. Kalau ini namanya adalah fixed position, kalau yang kedua namanya adalah azimuthal mounting. Dua-duanya tujuannya sama, yaitu menentukan berapa pergerakan satelitnya, arahnya kemana, dan kecepatannya bisa dibilang berapa. Nah, yang penting adalah untuk bisa mengetahui posisi satelit ini, kita harus tahu posisi teliti bintangnya. Percuma kalau kita nggak tahu posisi teliti bintangnya. Itulah kenapa IAU itu mengeluarkan yang namanya star catalog, baik itu menggunakan Hipparcos ataupun FK5. Nanti bisa dilihat di internet, maksudnya apa sih star catalog itu, apa sih Hipparcos dan apa sih FK5. Pada dasarnya, star catalog adalah posisi bintang selama sepanjang tahun selama hidup itu ditentukan, oh ini loh posisi bintang itu sekian, sudutnya sekian, dan jaraknya sekian. Itu. Jadi saya ulang, metode pengukuran optis itu teleskopnya bisa diam, sehingga nanti satelitnya yang kelihatan bergerak, atau dia bisa mengikuti pergerakan dari si satelitnya, sehingga kelihatannya satelitnya diam, tapi bintangnya yang bergerak. Pada dasarnya sebenarnya satelitnya yang bergerak, bukan bintangnya. Lanjut, bagaimana pengolahan datanya? Ingat, pengolahan data ini sangat menyusahkan gitu ya, membutuhkan waktu yang panjang dan usaha yang besar. Secara garis besar dibagi menjadi 4, 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama adalah sebuah pengukuran. Ingat, satelit ini tidak mempunyai, karena dia optis, itu pasti sangat-sangat bergantung pada matahari. Jadi ketika malam hari ya dia nggak bisa ngukur, dia bisa ngukurnya cuman siang hari. Bahkan ada beberapa satelit yang cuma bisa difoto ketika apa? Ketika dia memiliki sudut antara matahari dengan horizonnya itu minimal 18 derajat. Jadi kalau misalnya ini horizon, sudut mataharinya itu ada di sini, kalau kurang dari 18 derajat, satelitnya itu nggak kelihatan. Nah, itulah kenapa harus ketika ada matahari. Nah, ini namanya adalah masking angle atau elevation angle. Jadi kalau satelitnya di sini, ya bisa dihitung, bisa difoto karena ada matahari. Tapi kalau satelitnya lagi ada di sini, kan nggak kelihatan apa-apa ya, karena tidak memantulkan satelitnya, tidak memantulkan cahaya dari matahari, satelitnya jadi tidak bisa kelihatan apa-apa. Itu adalah proses dari observasi. Nah, setelah observasi itu sudah dilakukan, proses selanjutnya adalah penentuan koordinat dari siapa? Koordinat baik dari si bintangnya, dari bintang, maupun dari si satelitnya itu tadi, maupun dari si satelitnya. Dan ingat, ada beberapa koreksi. Koreksinya adalah koreksi refraksi. Refraksi itu pelengkungan cahaya bidik, dan terakhir adalah koreksi fase. Nah,
Lanjut adalah reduksi bidang, atau kalau dalam konsep ini adalah plate reduction bahasa Inggrisnya. Artinya apa? Ingat bahwa sebetulnya bumi itu kan, bintang itu bukan bintang, bumi itu kan bulat ya, tidak datar ya. Sehingga ketika kita membuat di dalam foto itu kan datar. Jadi kita harus merubah dari foto yang datar itu merepresentasikan sebuah bumi yang 3 dimensi, alias melakukan proyeksi kebalikan. Biasanya kan kita kalau proyeksi dari 3D ke 2D, sekarang kebalikannya dari 2D ke 3 dimensi. Nah, namanya itu apa? Namanya adalah plate reduction. Pakai koordinat apa? Sistem koordinat tangensial. Masih ingat sistem koordinat tangensial? Kemarin di pekan kedua sudah saya jelaskan, yaitu menggunakan yang namanya adalah RAN atau right ascension atau ascensio recta, dan juga recta dan menggunakan deklinasi. Ingat ya benernya, ascensio recta dan deklinasi. Dan terakhir, agar kita bisa menentukan berapa besarnya atau berapa koordinatnya, kita harus menggunakan konsep triangulasi spasial. Gimana sih triangulasi spasial itu? Berarti ini ada satelit di sini, ada foto di sini, ada foto di sini, berarti 1, 2, 3. Nah, akhirnya kita bisa ketahuan berapakah posisi satelit yang ada di sini menggunakan foto yang diambil dari titik 1 dan juga foto yang diambil dari titik 2. Itu pada dasarnya. Nah, sekarang jadi konsep yang tadi itu adalah konsep yang dasar sekali, dan konsepnya itu sayangnya sudah banyak tidak digunakan karena sekarang ya pakai metode yang lebih bagus dan lebih teliti seperti SLR, VLBI, dan lain. Tapi di satelit ternyata itu masih dipakai konsep ini. Jadi si teleskopnya atau si kameranya itu sekarang tidak berada di bumi lagi, tapi berada di satelit. Jadi biar satelit itu tahu, oh ternyata saya ada di sini toh, saya agak salah orientasi nih, harusnya di kiri saya itu bintang Sagittarius, tapi kok ternyata Sagittarius di atas saya ya. Ya udah, berarti saya harus merubah posisi satelit saya sehingga Sagittarius itu pas ada di kiri saya. Artinya apa? Berubah menjadi foto dari satelit fotografi itu berubah menjadi star tracker. Jadi yang mengambil foto bukan teleskop di bumi lagi, tapi satelit yang ada di atas. Satelit di atas, dia punya kameranya nembak ke satu tempat di bintang, dan dia tahu kalau arah saya benar, maka harusnya kiri saya itu Sagittarius, utara saya itu harusnya Aries, timur saya itu harusnya Pisces, tapi ternyata kok kebalik gitu ya. Sagittariusnya di timur, Ariesnya di selatan, Piscesnya ternyata di barat. Oh, berarti saya ini kebalik. Akhirnya saya putar 180 derajat, diputar begini. Nah, kita benar tuh, Sagittarius ada di barat, Pisces ada di timur, Aries ada di utara. Itu yang namanya adalah konsep dari Star Tracker. Nah, konsep dari Star Tracker ini otomatis ya, artinya berarti ada komputer di dalam satelit yang menentukan, oh harusnya ini Sagittarius itu di barat, tapi kok ini kita agak timur ya. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus memutar satelitnya sekitar berapa derajat agar menjadi pas posisinya, yaitu Sagittarius di bagian barat. Begitu itu caranya. Dan inilah yang sekarang sering atau paling banyak dipakai, yaitu hampir seluruh satelit yang mengudara sekarang itu memiliki yang namanya Star Tracker ini. Itu ya adik sekalian. Itu adalah konsep dari pengukuran arah menggunakan optis. Jadi tidak seberapa banyak, bahwa yang pertama adalah menggunakan metode fotografi dari kita dari bawah, dari permukaan bumi ke satelit, ditembak berkali-kali. Kita jadi tahu apanya, kita jadi tahu arah pergerakan satelitnya, bisa jadi arah teleskopnya itu diam sehingga nanti satelitnya kelihatan gerak kayak time lapse gitu, atau sebaliknya kita mengikuti pergerakan satelitnya sehingga bintangnya yang kelihatan gerak. Itu kalau yang dari darat. Kalau yang dari udara namanya adalah Star Tracker. Jadi bukan, kalau yang tadi kan dari darat mengukur pergerakan satelit terhadap bintang. Nah, kalau sekarang dia mengukur mengukur bintang langsung. Oh, harusnya Sagittarius di kiri, tapi kok Sagittarius di kanan. Berarti harus diputar agar satelitnya itu pas arah dan juga
orientasinya. Jadi pas, oh Sagittarius itu pas di kiri saya, nggak di kanan saya. Itu yang bagian optis, adik-adik sekalian. Sekian bagian kedua kali ini. Terima kasih. Kita akan bertemu dengan bagian ketiga setelah ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.